Oke, selamat pagi semuanya, selamat sore semuanya. Perkenalkan kembali dengan saya, Rara, sebagai moderator dari talk show Happy Innovator pada hari ini. Mungkin kita akan memanggil dulu nih ya speaker yang sudah sering bergabung bersama, kita semua gitu ya, yaitu Pak Sandi. Kita sapa dulu, selamat selamat sore Pak Sandi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya Pak? Wah, ini lagi puasa kan ya, jadi ya nanti agak seret-seret gitu ya kita ngobrolnya ya, karena nggak minum ya. Mudah-mudahan lancar lah ya nantinya. Semoga walaupun masih puasa masih bersemangat nih ya Pak ya untuk bercerita-bercerita gitu ya di talk show kita pada Iya, hari ini. betul betul. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi nih Pak, aku langsung mulai aja gitu ya Pak ya, karena pasti Ya audiens ya, juga udah penasaran nih setelah mungkin kurang mhm. lebih 2 minggu, 3 minggu ya Pak ya, kita belum bertemu lagi di talk show ini ya Pak ya. Betul 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 betul. Oke, Ya nah kalau, teman-teman semua gitu ya masih ingat, di talk show sebelumnya kita membicarakan mengenai intrapreneurship gitu ya, yaitu, entrepreneur atau pengusaha di dalam perusahaan. Nah, kita akan melanjutkan topik tersebut, pada talk show hari ini gitu ya, karena Pak Sandi kali ini akan bercerita banyak nih mengenai pengalaman-pengalamannya selama menjadi, intrapreneurship gitu ya Pak ya, di, masa lalu gitu ya, dari pengalaman Pak Sandi yang sudah pernah terjadi. Oke, langsung aja nih Pak, ya, aku menuju pertanyaan pertama. Mungkin sebelumnya udah mhm. pernah, dibahas sedikit gitu ya Pak, mungkin, Bapak bisa bercerita lagi nih atau, menjelaskan lagi, sebenarnya apa sih Pak peran entrepreneurship dalam inovasi perusahaan? Iya, jadi intrapreneurship ini kan mendorong karyawan itu atau pegawai itu untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Jadi tentunya perusahaan harus membuat kebijakan ya, atau strategi yang, mendukung karyawan itu untuk berani mengeluarkan ide-idenya, berani, menyelesaikan persoalan-persoalannya dengan ide-ide dari karyawan sendiri gitu ya. Nah jadi memang, eee, fokus terbanyak gitu ya dari entrepreneurship ini adalah dari para pimpinan, dari para manajemen ya. Atau mungkin dari para owner ya, Ya, yang, apa, mendukung, program atau strategi entrepreneurship ini. Jadi harus dilihat dulu bahwa visi dari perusahaan ini seperti apa. Apakah hanya untuk pelayanan saja gitu, customer service gitu ya, atau untuk inovasi baru terus ya, di mana setiap tahun selalu ada inovasi. Setiap tahun ada produk yang diluncurkan, setiap tahun ada hal-hal baru gitu yang diluncurkan gitu ya. Nah, jadi memang tergantung kepada, eee, para pucuk pimpinannya gitu ya. Jadi memang seandainya, pimpinan ini mempunyai gitu ya keinginan gitu, tentunya karyawan-karyawannya akan bergairah gitu ya. Seperti saya karena pernah bekerja di beberapa perusahaan ya. Perusahaan saya pertama itu, eee, visinya itu adalah apa ya, menjadi yang terdepan gitu ya, menjadi yang selalu yang pertama, menjadi yang trendsetter gitu ya. Itu di zaman, eee, tahun 90-an ya saya mulai bekerja, itu ketika almarhum Pak Ciputra masih, eee, aktif di Jaya Ancol gitu, dia selalu mengedepankan, "Visi saya adalah trendsetter." Saya nggak mau tim saya ini ngikutin orang lain. Harusnya orang lain yang ngikutin kita. Jadi kita harus membuat sesuatu yang baru terus, yang orang akan jadi follower-nya gitu. Jangan kita yang jadi follower. Nah, mmm, dari visinya pimpinan seperti itu, otomatis ke dalam struktur organisasi perusahaannya juga
akan mempengaruhi, visi tersebut, gitu ya. Sehingga, waktu itu Pak Ciputra mendirikan, bidang khusus gitu ya, bidang khusus atau divisi khusus yang bergerak untuk merangsang, entrepreneurship-nya tumbuh dengan, baik gitu ya. Jadi secara formal gitu ya, secara formal. Eee, Sehingga di dalam struktur organisasi itu ada yang namanya divisi, R&D lah bahasa kitanya sekarang itu ya. Ya. Kalau dulu karena Jaya Ancol ini mengacu kepada, Disney ya, Hmm. Disneyland, Ya. itu ada satu divisi namanya Imagineering ya, gabungan antara imajinasi dan engineering gitu. Jadi Oh, oke. ya kan, bagaimana para kreator itu berimajinasi gitu ya, kemudian berkolaborasi dengan para engineer-engineer. Ya, jadi yang suka bermimpi-bermimpi, yang suka, "Wah, ada ini nih yang orang-orang ide gila," gitu ya, yang nggak pernah dipikirkan orang lain gitu, ngobrol tuh, diskusi di dalam, forum itu, Mhm. "Aku punya ide ini, bisa diwujudkan nggak?" Nah, para engineering pasti akan, meng-alignment ya, akan memberikan komentar, akan memberikan pelurusan-pelurusan gitu ya, bahwa ini bisa dikerjakan, yang ini mungkin belum waktunya karena kita nggak punya teknologinya misalnya gitu. Bisa Ya. dikerjakan tapi mungkin agak lama misalnya gitu. Kalau mau cepat ya teknologinya harus tersedia, gitu. Jadi satu tim itu, apa ya, sangat dinamis gitu ya. Jadi setiap Hmm. harinya mereka bekerjanya tuh begitu, diskusi, ada ide-ide gila gitu, ide-ide liar, bisa direalisasikan nggak? Orang yang merealisasikannya para engineer inilah yang akan mengelaborasinya. Nah, jadi sedemikian pentingnya peran dari para pimpinan atau, owner nanti ya, kalau perusahaan kecil gitu, kalau perusahaan Mhm. besar pasti CEO-nya untuk, memahami dari visinya perusahaan ini gitu ya. Nah, cukup menjawab begitu kira-kira? Ya, oke, sangat menjawab Pak Sandi. Nah, mungkin Mhm. melanjutkan dari statement terakhir Pak Sandi gitu ya, betapa pentingnya peran, pimpinan gitu ya atau owner dalam, role entrepreneurship dalam sebuah perusahaan. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak perusahaan mendorong entrepreneurship gitu? Karena mungkin banyak juga ya, perusahaan yang, budayanya itu mungkin belum mendorong entrepreneurship. Oke, jadi memang, eee, upaya-upaya yang dilakukan, para pimpinan itu ada beberapa pendekatan ya, mungkin 2 pendekatan lah. Pertama, yang perusahaan yang baru tumbuh misalnya ya, Hmm. baru startup sudah meluncurkan produk baru, kemudian beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian pengen melakukan, improvement-improvement misalnya gitu atau meluncurkan produk-produk baru. Nah, biasanya mereka membuat suatu tim khusus ya. Hmm. Jadi kalau bahasa korporasinya itu membuat skunk work gitu ya, bahasa Jepang dari bahasa apa tuh ya, skunk work gitu, Ya. SKUNK work gitu ya, skunk work. Jadi SKW. Oke, sekarang mulai. dibentuk suatu tim, Mhm. khusus untuk membuat produk baru misalnya. Oke. Jadi tim kecil aja gitu ya. Biasanya ini Ya. perusahaan-perusahaan yang, eee, baru muncul gitu ya. Jadi belum berbentuk, apa ya, belum berbentuk suatu divisi atau suatu unit gitu ya. Hmm. Masih, istilahnya, Tim project eee, gitu ya, Pak, ya? project ya kan, Hmm. matrik lah Ya. gitu ya, dari berbagai unit, dari berbagai divisi gitu digabungin bentuk satu tim gitu. Timnya yang, berbeda dengan pekerjaan sehari-hari kayak gitu Mhm. ya. Ya. Nah, itu cara, sudut pandang para pimpinan itu mendorong inovasi ya. Jadi dikasih tugas gitu ya, "Eh, kamu kerjain ini noh, cari produk baru," gitu ya, kira-kira gitu. Nah, tapi ada juga perusahaan yang secara organik ya, secara natural gitu, Mhm. para karyawannya itu mempunyai ide-ide Hmm. sendiri ya. Karena apa? Karena di
pekerjaannya banyak terjadi persoalan-persoalan. Oke. Ngapain ketemu ini ya? Kalau lapor ke atasan nanti dibilangnya, "Kamu ngapain aja, gitu aja nggak bisa ngerjain," gitu. Gitu Ya, aja nggak ya. bisa menyelesaikan gitu ya. "Kamu pikirin sendiri dong," gitu. Biasanya diberi kewenangan gitulah sama atasannya atau sama pimpinan top manajemennya gitu, untuk menyelesaikan di daerahnya masing-masing atau di, Mmm. unitnya masing-masing. Nah, ini akan tumbuh sendiri gitu ya. Nah, yang seperti ini kayaknya yang banyak ya, kayaknya yang banyak karena, mungkin, apa, pimpinan perusahaannya belum terbiasa gitu di dalam, ada karyawan yang intrapreneurship ya, seorang entrepreneurship. Tipe kayak gini sebutnya bootlegging ya, atau apa ya, tim rahasia lah gitu ya, bootlegging. Saya Ya. pernah tuh dulu gitu sebagai ini menjalankan bootlegging gitu, BOOT, legging gitu ya, Mhm. bootlegging. Pak Sandi nih, Pak Sandi sebagai bootlegging. Saya Mmm. bootlegging. Kenapa? Karena ada persoalan yang, eee, pimpinan aja gimana ya, bingung gitu ya. Mmm. Terus saya cari sendiri, Ya. ketemu, oh ini menyangkut unit yang ini, saya datengin tim di unit yang bersangkutan. Oh Mmm. ternyata perlu sumber daya dari divisi yang itu, saya datengin. Nah, ini gimana ya cara menyelesaikan ini, karena ini menyangkut ke beberapa divisi gitu ya, berantai gitu. Ya. Persoalannya ternyata melibatkan banyak orang gitu. Nah, baru bisa ketemu, kita kita membuat sistem baru, nah baru kita bisa selesaikan masalah itu gitu. Nah, ini dua dua pendekatan ini, yang satu secara formal gitu ya, ditunjuk oleh, apa namanya, pimpinan gitu ya. Yang Iya. satu udah terjadi secara organik, secara natural. Mmm. Nah, ini kalau di perusahaan besar yang mempunyai budaya inovasi ya, ini dua-duanya jalan, dua-duanya jalan. Apa, pendekatan-pendekatan ini jalan gitu ya. Tapi pernah di suatu masa gitu, suatu waktu di perusahaan saya dulu itu, ingin ada lompatan-lompatan di dalam, revenue pendapatan ya. Kan Mmm. biasanya perusahaan tuh kalau bikin budget tahun depan berapa persen, naiknya Ya. berapa persen tahun depan ya, karena mungkin ngalamin itu ya di perusahaan Rara ya. Tahun depan naik 20% deh. "Ah, masa cuma 15%? Naikin 25% ya," gitu kan biasanya kan. Ya, Nah, iya. ini CEO waktu itu ingin ada lompatan, ingin ada Mmm. perubahan drastis lah gitu, sehingga pendapatan itu bisa 10 kali lipat. 10 kali lipat, 10 kali oke. lipat dalam waktu misalnya 5 tahun. Ya. Berarti setiap tahunnya naiknya berapa kali lipat? Ada yang 5 kali lipat, ada yang 7 kali lipat gitu ya. Tiap Mmm. tahunnya, sangat drastis. Nah, itu dibentuklah yang tadi disampaikan, Kang Work itu ya. Mhm. Gugus tugas gitu bahasa itu ya. Kalau bahasa korporasinya strategic initiative. Nah, gitu ya. Mmm. Strategic initiative, inisiasi strategis yang menyangkut bidang-bidang pekerjaan yang, terkait dengan peningkatan atau, apa ya, percepatan Mmm. percepatan dari pertumbuhan, perusahaan gitu. Jadi Ya. dibentuk berbagai macam tim tuh. Timnya ada berapa? Ada 10, 20 tim gitu ya. Semua melibatkan semua karyawan, semua level jabatan gitu ya. Sehingga perusahaannya sangat bergerak sangat dinamis gitu ya. Semua mempunyai, special assignment sendiri untuk mensukseskan, eee, inisiatif strateginya gitu ya. Jadi ini wow, luar biasa ketika didorong CEO seperti itu ya. Tahun pertama, tahun kedua udah menghasilkan beberapa kali lipat pendapatan kita. Nah, jadi, karena sudah dari awalnya punya budaya inovasi, begitu di-trigger seperti itu langsung berkembang. Tapi ada beberapa perusahaan juga yang saya perhatikan, saya juga pernah mengalami bekerja di satu perusahaan yang memang budaya perusahaannya udah terlalu rigid gitu ya. Mmm. Sehingga, karyawannya itu takut untuk berinovasi. Mmm.
Karena memang budaya bukan budaya inovasi ya perusahaan itu, tapi budayanya Ya. budaya pelayanan misalnya gitu ya. Udah ketebak ya ini perusahaannya BUMN gitu ya. Karena memang BUMN salah satu tugas fungsinya adalah pelayanan ya, public Hmm. obligation gitu ya. Sehingga perlu ada standar pelayanan, ada aturan-aturan SOP yang ketat gitu ya, Ya. supaya tidak terjadi deviasi-deviasi kepada masyarakat ya. Hmm. Nah, sehingga karena sudah rigid, sulit karyawannya untuk membuat apa istilahnya inovasi-inovasi yang breakthrough gitu ya, terobosan. Ya. Nah, terjadilah yang disebut dengan bootlegging tadi. Jadi secara alamiah karya-karyanya atau unit-unit kegiatannya secara inisiatif membuat beberapa karya lah ya, atau produk lah gitu ya. Sehingga bisa istilahnya apa ya, dinikmati oleh masyarakat. Oh, ternyata ada produknya. Oh, ternyata ada hal-hal yang barulah di perusahaan ini gitu. Nah, tapi para pimpinannya mendukung ya, walaupun itu atas inisiatif karyawan, tapi didukung karena ini akan mendatangkan apa ya, benefit yang lebih buat perusahaan gitu ya. Hmm. Sehingga didukung dan diizinkan gitu ya. Silakan gitu dikerjakan, dikasih budget malah gitu ya. Akhirnya dikasih budget karena kita kan ngajuin proposal. Kita ngerjain ini Pak, gini ini implementasi tahun depan mau nggak mau Pak, karena budget sekarang mungkin nggak ada tahun depan. Udah anggarkan tahun depan. Nah, sehingga terjadilah produk baru hasil dari karya para karyawannya gitu. Kira-kira gitu. Oke. Oke, Pak. Berarti ini kan tergantung lagi kepada manajemen perusahaan gitu ya, Pak, ya. Karena ada yang kulturnya mungkin memang kultur berinovasi, ada yang mungkin memang harus lebih terstruktur, berdasarkan hierarki gitu ya, lebih rigid gitu. Nah, kira-kira aktivitas apa sih, Pak, yang sebaiknya digunakan oleh tim manajemen gitu ya, atau tim atasan, untuk mendorong dan merangsang aktivitas intrapreneur ini gitu? Ya, jadi ini memang kebijakan ya, kebijakan dari pimpinan ya, Ya. dari manajemen gitu. Jadi ada suatu main framework ya, kerangka berpikir gitu, bahwa di dalam proses inovasi yang dikerjakan oleh para karyawan, itu harus tercipta suatu lingkungan yang kondusif gitu ya, untuk para karyawan itu berkreasi. Jadi framework-nya itu seperti segitiga gitu ya, segitiga. Paling atas itu bagaimana dia menciptakan ide-ide yang besar gitu ya. Hmm. Great idea gitu ya. Ini piramida ya, ini ujung yang paling atas great idea gitu. Nah, sudut yang kiri itu kita cari orang-orang, sekelompok orang yang eh, memang ide-idenya liar gitu ya. Orang-orang ini emang tipe-tipe berkreasi gitu ya. Tipe-tipe problem solver misalnya gitu ya. Ya. Yang kalau ada masalah dia selalu, Pak gimana kalau begini, Pak gimana kalau gitu. Nah, orang kayak gini kita gabungkan, Hmm. kita sebut unit ini sebagai hot group. Gitu ya. Hmm. Grup panas gitu ya. Karena Ya. biasanya tiap hari, tiap makan siang, tiap hangout pasti ada perdebatan-perdebatan yang hot gitu ya. Ya. Karena dari berbagai latar belakang kan, berbagai disiplin ilmu juga. Kita sebutnya hot group. Nah, sudut yang kanan itu adalah tempatnya. Tempat di mana hot group ini bisa tumbuh dengan berkembang dengan baik. Nah, kita sebut kalau di bahasa korporasi itu cool greenhouse. Ini greenhouse tapi cool gitu ya, keren. Bukan cool dingin ya, tapi keren. Mhm. Ini greenhouse-nya kan biasanya untuk tanaman ya. Untuk Ya. tanaman bertumbuh, berkembang, bibit-bibit tumbuh Mhm. gitu ya. Nah, ini juga Betul. ide-ide gimana supaya tumbuh dan kembang dan nah, Oke. kalau pimpinan mau gitu ya dan atau malah sudah Hmm. mengembangkan pola pikir ini biasanya akan
terjadi, lonjakan ide-ide produk-produk untuk tahun depannya atau tahun depannya lagi. Ini yang dipergunakan di perusahaan-perusahaan yang memang selalu ingin terdepan di dalam, produknya, ya. Ya taruhlah kalau di handphone ya kayak Apple, kayak Samsung gitu ya, atau di otomotif Ya. ya, otomotif mobil tiap tahun keluarin produk baru, di facelift, di apa gitu. Nah ini kelompok hot group ini dan mempunyai lingkungan go greenhouse-nya ya, mereka tuh bekerjanya memang di kantor, tapi kadang-kadang suka keluar kantor gitu ya. Outing, retreat, atau apalah bahasa sekarangnya gitu ya. Piknik lah Mbak. Piknik, tapi bekerja gitu. Misalnya saya dulu pernah nih sama atasan saya itu, disuruh, "Kamu sama tim kamu pergi ke suatu pulau ya di Kepulauan Seribu. Kamu bikin pulau ini mau seperti apa? Kamu ada Hmm. ide apa, pulau ini mau dibikin apa? Silakan pikirkan dengan bebas gitu ya." Jadi kita Ya. nginep di pulau itu. Pulaunya kan masih, ya belum ada apa-apanya kan. Ya, Jadi ya. kita adanya di situ, tapi kita jadi berpikir, kita sebaiknya bikin apa ya di pulau ini? Hmm. Nah, gitu kan. Jadi diterjunkan langsung di permasalahannya itu, nah keluarlah ide-ide. Wah, pulau ini Sekarang bagus jadi nih. pulau apa, Pak? Udah jadi tempat wisata kah? Oh iya dong. Dulu di zaman itu ya 90-an di Jaya Ancol itu ada pulau namanya Pulau Bidadari. Sudah ada tempat Oh, ya, ya, ya. sudah ada tempat wisatanya, sudah ada, Ya. villa-villanya gitu. Nah, kita disuruh Hmm. ngembangin itu, bagaimana Oke. bagaimana ekosistem Pulau Seribu ini bisa berkembang dengan Ya. baik. Jadi kita tidak berpikir mengembangkan satu pulau, tapi Hmm. pulau-pulau tetangganya kita pikirkan juga. Nah, Hmm. sehingga dibentuklah suatu ide membuat kepulauan dari beberapa pulau yang berdekatan. Jadi Oke. destinasinya nggak cuma satu pulau, tapi beberapa pulau digabung. Sehingga kekuatan, daya atraksi atau, apa ya, tujuan wisatanya itu jadi lebih menarik gitu. Karena tidak hanya satu pulau, tapi beberapa pulau digabungin jadi satu konsep. Nah, sehingga para wisatawan itu bisa berkunjungnya, hari ini di pulau ini, jam ini ke pulau ini, jam itu ke pulau ini gitu. Jadi ada rangkaian, Hmm. itinerary-nya lah gitu ya, kalau kita Ya, ya. mau berliburan. Itu satu contoh aja, bahwa, Ya. kalau pimpinannya dengan tadi punya visi seperti itu ya, men-trigger, karyawan itu seperti itu. Oke. Menarik Oke, ya? terima kasih Pak Sandi. Iya, iya. Aku lagi menyimak kayak, oh iya ini, pulau itu gitu. Karena kan, udah lumayan familiar dan udah lumayan terkenal gitu ya Pak kalau Iya, sekarang. iya. Udah Ya menjadi tempat di-spill dikit lah wisata dulu bagi ceritanya. semua wargalah gitu. Di-spill dikit dah. Dulu ceritanya begini loh, Oke, oke. bikin Pulau Bidadari, ada pulau sebelahnya lagi ya, Pulau Kayangan, ada Pulau Onrus, ada pulau apa tuh satunya lagi tuh. Nah, lupa saya juga kan udah lama itu. Tapi itu tidak Berarti itu berjalan saat mungkin. pembangunan pulau-pulau itu iya Pak? Kenapa? Oh, oke. Bisa Berarti bisa saat diulang? pembangunan pulau-pulau itu, ya, berarti saat pembangunan pulau-pulau itu ini antara kerjasama dari Jaya Ancolnya dengan, pemerintah pariwisata gitu ya, Pak? Betul. Kan dari beberapa pulau itu kan Jaya Ancol hanya punya satu pulau. 3 pulaunya masih punya Ya. pemerintah dong, punya Pemda DKI ya. Ya, Hmm. tentunya kita berkomunikasi dengan dinas pariwisatanya, dengan dinas kebudayaannya, dengan dinas tata Hmm. ruangnya, gitu. Bagaimana supaya, ide ini bisa terrealisir gitu ya. Nah, sehingga terjadilah, Oke. investasi-investasi yang dilakukan oleh perusahaan dan investasi yang dilakukan Ya. oleh pemerintah daerah. Karena ada beberapa pulau yang memang perlu dermaga misalnya.
penuh dermaga Mmm. baru gitu ya. Atau ada satu pulau yang harus diperbaiki pantainya karena rusak gitu ya. Mmm. Eee, atau ada pulau yang harus diberi tanggul misalnya gitu ya, karena takut kena erosi terus Iya. misalnya gitu ya. Nah itu pemerintah yang melakukan itu, berdasarkan ide-ide dari kita gitu. Kita ajukan ke pemerintah, "Pemerintah ini gini ada pulau yang ini nih mengkhawatirkan tahun depan tolong dong adakan dana untuk perbaikan, dana untuk, Mmm. menghindari pulaunya hilang, tenggelam," gitu kan, karena Ya. kena erosi dan sebagainya. Iya, betul betul. Karena dekat laut juga ya, Pak, ya? Iya. Itu Oke. langsung ombaknya langsung ombak dari Laut Jawa kan. Betul betul. Oke, Pak, kembali ke intrapreneur gitu ya. Kira-kira Mhm. apa sih, Pak, strategi, untuk menjadi gitu ya, atau mungkin strategi sebagai intrapreneurship? Orangnya ya, berarti ya? Iya betul, intrapreneur-nya, betul. Hmm. Jadi memang karyawan ini, apa ya istilahnya ya, harus punya beberapa sikap lah ya, ya, beberapa sikap yang sebaiknya dimiliki gitu ya, oleh Mmm. kita sebagai karyawan yang ingin beda dengan karyawan biasa aja. Jadi, eee, tip and triknya gitu ya, mental kita itu jangan takut gagal, Mmm. jangan takut, nggak berani ah, nanti gagal, Mmm. kalau Iya gagal dimarahin atasan, iya, padahal misalnya atasannya sudah memberikan, satu kebijakan gitu kepercayaan. bahwa kalau kamu mau berinovasi, silahkan dites seperti yang pembicaraan sebelumnya ya, ada design thinking-nya ya. Jadi Ya. bisa dites bisa di ini, kalau gagal ya nggak apa-apa, ya kan bagian dari pembelajaran terus, dananya ya kita alokasikan memang untuk dana R&D misalnya gitu kan. Dana R&D itu kan dana yang, eee, memang dipergunakan untuk, penelitian dan pengembangan. Jadi memang cost-nya udah diposting ini adalah biaya gitu ya, tidak perlu ada Mmm. harus menghasilkan keuntungan saat itu gitu kan. Nah jadi jangan takut gagal, karena ininya enaknya kita berinovasi, di perusahaan, Mmm. karena sudah Iya. diberikan dana yang menjadi biaya gitu, nggak perlu mikirin, aduh Mhm. kalau entrepreneur kan orang pembisnis gitu, kan duit-duit sendiri kan. Aduh Sendiri kalau gitu ini ya. produk ini saya R&D gagal, wah biayanya nggak balik nih. Kalau di perusahaan kan emang Mhm. sudah dianggarkan bahwa ini ada biaya sekian. Iya. Tentunya pendapatannya harus diganti di tahun depan yang lebih besar gitu ya, supaya tertutup pada akhirnya. Makanya Mmm. ada bisnis plan-nya lah gitu ya, ada bisnis plan-nya. Di mana kalau bisnis plan itu tahun kedua pasti masih minus dong gitu ya. Iya. Tahun ketiga baru break even point misalnya gitu. Nah biasalah di korporasi seperti itu. Makanya nomor satu tuh jangan takut gagal, kalau kita Mmm. sebagai entrepreneurship-nya ya. Nah karena jangan takut gagal, kita harus belajar dari pengalaman. Jadi pengalaman yang kita lalui baik itu berhasil maupun belum berhasil, ya jadi ke pengalaman, jadiin pembelajaran. Jadi kita tuh selalu belajar terus. Nah yang ketiga, karena udah nggak takut ya, terus berani nih ya, berarti harus berani mencoba hal baru. Jangan itu-itu aja. Misalnya nih ya, misalnya sekarang sedang berkembang industri teh ya, Mmm. kayak sekarang banyak bermunculan apa ya, ada Cagi, ada Tiji, ada apa tuh teh-teh itu ya, yang Iya heboh iya. banget ya sekarang ya, ngantri-ngantri Lebih gitu viral ya. ya. Nah, saya juga penasaran, ini apa sih tehnya, apa sih kok bisa rame begini, kok Mhm. orang-orang anak saya antri loh itu, Tiji itu, apa sih Tiji gitu. Jadi berani mencoba hal baru, padahal itu hal-hal yang begitu saya rasakan, oh ini mah sama aja ya dengan es lemon tea yang biasa saya minum gitu. Tapi ada sesuatu yang baru ya, dari perusahaan-perusahaan itu, mengeluarkan produk-produk yang generasi sekarang sangat apresiasi gitu.
Mmm. ada kepikiran ya gitu. Ya akhirnya itu jadi pembelajaran. Oh ada hal yang baru. Jadi berani mencoba hal yang baru, walaupun itu hal yang lama menurut Mhm. kita gitu ya. Iya. Tapi dikemas dengan yang baru, dengan point of view yang baru, dengan segmentasi dan target yang baru, ternyata bisa berhasil. Padahal ya teh-teh gitu-gitu aja ya. Teh pakai susu, teh pakai apa lemon gitu ya, Mhm di mhm. mix itu kreativitas, itu namanya kreativitas. Tapi jadi viral gitu ya. Nah, setelah berani mencoba hal baru, yang keempat adalah ikuti perkembangan tren. Kalau belum bisa menciptakan tren, ikutin trennya. Lama-lama Iya. akan bisa menciptakan tren. Gitu. Ya, ini yang tantangan paling dulu di wah cerita lagi ya di Jaya Ancol ini orang-orangnya up to date terus. Karyawan tuh semua up to date. Mmm. Kalau nggak ada yang nggak up to date, wah kamu mah ketinggalan zaman gitu kan. Diledek, jadinya diledek. Jadi kita satu perusahaan itu selalu up to date. Padahal belum ada handphone, belum Iya. ada WhatsApp, belum ada Belum Instagram, sedigital sekarang belum gitu ya, Pak? heeh, tapi ya ikut update terus. Di negara lain, bikin apa, kan ada tuh di berita di TV atau di surat kabar ya, di koran gitu ya. Oh perusahaan ini mengeluarkan produk ini gitu. Wah kita kepo itu, penasaran. Wah ini ada tren apa nih? Kalau di ini ajuin ke pimpinan, ke top manajemen. Saya pengen lihat ke sana. Di sana sudah ada produk baru. Boleh dong kita lihat gitu. Nah, Iya. belum ada YouTube nih. Enak dulu mah. Jadi bisa pergi ke sana untuk lihat. Kalau sekarang nggak ada YouTube, lihat di YouTube aja. Nonton aja. Kalau dulu Salah gitu, satu jadi ini ya, satu. Pak, ya, plus point-nya Mhm. gitu ya, Pak, ya? Bisa Mhm. jalan-jalan. Jalan-jalan, ada benefitnya. Tapi sekarang juga bisa, karena memang kalau kita ingin merasakan produk itu harus dirasakan secara pribadi ya. Betul Jadi betul. harus Iya. mengalami experience-nya gitu. Kalau cuma melihat di YouTube, oh begitu gitu, tapi kan nggak dapat feelnya, emosionalnya nggak dapat. Jadi Betul memang harus kunjungi, harus rasain. Kalau makanan atau minuman itu rasanya selezat itu ya harus dicobain sendiri dong. betul. Langsung gitu ya, Pak, ya, harus Iya. dicoba langsung. Kalau misalnya hotel, misalnya suasananya seperti ini ya harus dirasain sendiri. Nggak bisa tuh lihat di spill di itunya kan, di iklannya, oh kayak gitu, oh rasanya kayak gitu, katanya begitu. Kata sih yang Jadi sebatas gambaran aja gitu ya, Pak? heeh. Nah jadi ikuti perkenalan. Nah yang terakhir kembali lagi ya Lara ya. Lara mungkin jangan bosan-bosan. Yang kelima itu adalah jalin networking. Ya, karena kita Betul tidak betul. sendirian ya di perusahaan ya kita tidak sendirian. Seperti saya tadi di awal ya, bahwa saya menemukan masalah ternyata berkaitan dengan unit lain, berkaitan dengan divisi lain yang harus disupport. Jadi harus berteman dengan semua karyawan di perusahaan Iya. tersebut. Kadang-kadang membutuhkan orang luar juga, Mmm. supplier-supplier kita, vendor-vendor yang punya teknologinya gitu. Itu harus kena. Makanya kita selain di internal perusahaan kita networking, kita juga networking di eksternal dengan asosiasi-asosiasi, komunitas-komunitas. Karena itu yang memperkaya kita sehingga kita punya ide yang lebih komprehensif. Jadi kalau ada ide kita bikin proposal itu udah komprehensif. Begitu diajukan kepada pimpinan, top manajemen, top manajemennya happy karena disodori proposal yang udah matang, ya kan? Happy-happy Iya. aja pimpinan kan. Wah ini ada ide baru, ada produk baru. Buat tahun depan ya, San katanya gitu. Iya Pak, ini buat produk tahun depan. Mohon didukung. Didukung apa maksudnya? Ya disediakan dananya gitu kan. Supaya produknya bisa diluncurkan tahun depan. Nah, pasti ada bisnis plan-nya dong di proposal itu. Kapan uangnya berapa, kapan balik modalnya.
benefit teknik dan non teknisnya gimana, brandingnya gimana gitu kan. Wah pasti pimpinan akan kena. Nah, kira-kira cukup nggak gitu ya sebagai Ya, seorang entrepreneur, mental kita, sikap kita harus seperti itu. oke. Nah, Pak, aku mungkin penasaran nih, kalau misalnya dalam sebuah perusahaan gitu ya, yang Hmm. kebanyakan menjadi intrapreneur itu apakah datang dari divisi tertentu gitu ya, mungkin marketing atau R&D atau mungkin divisi tertentu lainnya, atau dari mana aja bisa Pak, dari finance, dari HR, dari procurement mungkin gitu Pak. Jadi apakah ada mungkin kecenderungan sebuah divisi menjadi intrapreneur atau semua orang di perusahaan tersebut bisa menjadi intrapreneur? Ya, sebetulnya pada dasarnya ya, secara natural, secara organik gitu, semua orang bisa menjadi seorang entrepreneur ya, karena dia setiap hari menghadapi persoalan. Ya, Even itu seorang yang bekerja di unit accounting yang hmm, rutin ya, mencatat proses keuangan gitu ya, data entry, membuat pelaporan, pasti dia akan menemukan suatu persoalan. Ya, misalnya, kok ada kegiatan ini nggak ada pos anggarannya, nggak ada, ini harus melaporkannya bagaimana? Itu kan suatu persoalan. Pasti harus dicari ide-ide solusinya. Oh, SOP-nya harus begini ini. Nah, kan nggak bisa diselesaikan oleh unit accounting sendiri kan. Harus berbicara dengan SDM. Bikin dong SOP-nya. Ternyata ini ada jenis pekerjaan kegiatan baru yang tidak ada posting anggarannya, tidak ada kode anggaran. Ini mau dikemanain nih angka ini misalnya gitu. Nah itu dari sisi akunting misalnya. Atau yang dari apa yang tidak pernah kepikiran membuat produk. Dari operasional misalnya. Yang hmm, setiap hari kerjaan dari jam 8 sampai jam 5 itu rutin begitu ya operasional. Misalnya pengiriman misalnya. Pengiriman barang ekspedisi kan rutin begitu. Tapi tiba-tiba ada persoalan, ya, Pak ini barangnya yang dikirim tidak bisa dikirim pakai kendaraan biasa, harus tertentu, kan problem lagi. Diomongin lagi kan di antara tim ekspedisi ke mana? Ke keuangannya, ke apa gudangnya atau ke vendor-vendornya gitu. Pasti pada dasarnya semua karyawan itu punya persoalan dan harus diselesaikan oleh mereka sendiri karena nanti dibilangin sama atasannya, kamu udah digaji ngapain aja, gitu aja nggak bisa dikerjain. Misalnya begitu ya, kan, kejadiannya sering kan begitu kan. Nah, nanti harus diselesaikan. Nah, tapi pada tahap yang lebih apa expand gitu perusahaan itu, pasti perusahaan yang eh, sudah mature, yang sudah besar gitu ya, sudah berjalan puluhan tahun, biasanya akan membentuk suatu divisi ya, divisi hmm, R&D gitu. Karena divisi ini tiap hari akan meneliti semua proses bisnis di perusahaan itu. Akan keliling tuh. Hari ini ketemu orang logistik, hari ini ketemu orang gudang, hari ini ketemu marketing, hari ini ketemu tim engineering gitu. Terus keliling diskusi terus. Ada persoalan nggak yang harus diselesaikan? Atau ada potensi-potensi bisnis baru nggak dari hasil penelitian mereka bertemu dengan unit-unit tersebut? Gitu. Atau bahkan diskusinya sama BOD, gitu. hmm, Dari BOD punya harapan apa, punya penglihatan apa gitu ya ke depan seperti apa. Jadi tim ini sangat sangat apa ya, dinamis lah, sangat menyenangkan lah ya. Karena akan bertemu dengan berbagai orang. ya, Tapi juga tim ini ada syarat-syarat tertentunya ya. Tidak semua orang bisa memenuhi gitu. ya, Proses rekrutmennya juga pasti akan lebih ketat gitu ya. ya. Kira-kira gitu. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Nah, ini aku masuk ke pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Hmm. Berdasarkan cerita-cerita Pak Sandi tadi ya, mungkin
apa aja bekal menjadi seorang intrapreneur atau mungkin siapa saja yang bisa menjadi intrapreneur. Nah, sekarang aku ada pertanyaan nih, Pak. Kira-kira menurut Pak Sandi keterampilan apa yang paling penting bagi para pengusaha dan juga intrapreneur? Jadi dari semua yang udah Pak Sandi ceritakan gitu ya. Nah, di sini aku mau summary gitu. Kira-kira keterampilan yang mana nih, Pak, yang paling penting? Keterampilan mana yang paling penting ya? Ya. Aduh, banyak ya sebetulnya. Tapi ya saya sampaikan aja lah ya. Dari pola pikirnya aja ya. Dari pola pikirnya, kalau tadi kan karakter yang harus dipunyai. Nah, sekarang dari pola pikirnya. Harus mikir dulu. Coba tadi Ya, apa? siap, siap. Pertanyaan diulang. Keterampilan mana yang paling Keterampilannya penting ya, berarti bagi seorang skillnya ya. pengusaha dan entrepreneur? Ya, betul, skillnya, Pak. Skillnya gitu ya. Jadi skill nomor satu ya memang mau nggak mau ya, kalau kita sebagai karyawan kita harus punya leadership. Ya. Leadership itu menjadi modal awal kalau kita ingin menjadi seorang entrepreneurship. Karena kita punya ide, kita yang menemukan masalah, berarti kita harus bisa memimpin unit lain untuk ngikutin maunya kita, karena kita yang punya ide. Ya. Tentunya perlu keahlian untuk ya meyakinkan orang lain, unit lain gitu ya, memberikan penjelasan, membujuk gitu ya, memberikan ini loh gambarannya gitu, kenapa saya harus disupport gitu kan. Ya. Perlu leadership ya. Yang kedua komunikasi. Kemampuan komunikasi kita itu jangan apa ya istilahnya, kalau zaman sekarang tuh disebutnya apa itu terlalu dominan gitu ya, jangan terlalu dominan. Nah, apa namanya, membawa apa bahasa itunya, bawa karap sendiri gitu ya. Saya maunya Unik. begini. Saya Komunikasi maunya dua arah begini. gitu, Pak. Harus dua arah, jangan satu arah gitu ya. Jadi komunikasi harus dipelajari ya, terutama Gen Z nih ya, saya hati-hati nih ya. Karena Gen Z bukan? Saya termasuk. Karena kadang-kadang sulit untuk berbicara dengan orang yang umurnya di atas kita. Nggak enakan gitu, Pak. Kadang nggak enakan atau malah ngomongnya salah persepsi. Jadi orang yang kita hadapi jadinya malah ilfil misalnya. Iya. Nggak Salah ramah. pengertian gitu ya, Pak ya. Iya. Salah pengertian. Cara penyampaiannya. Karena betul. pola komunikasi kita itu yang berbeda. Ya, jadi memang ya pelajarilah bahasa korporasi ya. Itu lebih mengamankan kita punya tata bahasa ya. Kalau pakai bahasa, kalau pakai bahasa sehari-hari mungkin tidak akan bisa ngomongnya secara direct. Ya, tadi leadership, terus komunikasi. Yang ketiga ini yang agak berat, tapi harus, karena ini sumber dari inovasi ya. Ingat nggak cara pertemuan sebelumnya? Ketika kita membicarakan design thinking, bagaimana kita menemukan suatu persoalan, ada yang namanya empati. Jadi kita tuh harus melatih skill empati kita. Ya, betul Pak. Ya kan? Makanya kalau kita bertemu dengan senior, ya, karyawan senior ya, yang udah puluhan tahun di divisi itu, yang udah ngelotok lah, dia udah makan garamnya, udah pengalaman nih. Tiba-tiba kita anak baru bilang, Pak, kita ada ide baru, kita harus begini. Coba Bapak senior itu gimana? Kamu baru datang, udah sok tahu gitu. Gue ini udah puluhan tahun di sini, memang ada bisa nyelesain segampang itu, misalnya begitu. Nah, kita harus punya empati dulu. Ya. Bagaimana
melihat persoalan di divisinya si bapak senior ini, gitu. Kita harus merasakan, harus mengerti, oh bapak ini bekerjanya begini begini. Jadi dia mungkin tidak ngeh kalau kegiatan rutinnya itu menimbulkan suatu problem baru, yang dulunya Mmm. tidak terjadi, di zaman sekarang itu terjadi. Nah, jadi memang harus ada empati seperti itu. Nah, sebetulnya banyak ya, skill yang harus dimiliki, tapi minimal 3 itu aja. Ya. 3 itu aja bisa, menjadi modal, apa ya, modal awal lah ya, modal awal untuk jadi seorang entrepreneur, ya. Jadi kalau seorang entrepreneur itu biasanya famous karena sering ketemu orang, sering ngobrol, sering ini orangnya famous kalau tanya ke satpam, "Pak, satpam di depan nih, di depan gedung ya," gitu. "Pak, saya ada kiriman buat siapa? Buat Pak Sandi." Oh, satpam langsung tahu. "Oh, Pak Sandi di lantai 25," saya gitu, ya, "nanti ya saya kirim ke ruangannya." Gitu, satpam aja tahu. Atau ada orang yang nanya gitu, nanyanya ke office boy atau tukang yang bersih-bersih gitu. "Pak, kalau ada persoalan ini, Bapak suka gini, ngomongnya ke siapa?" "Ya ngomongnya ke Pak Sandi. Mas Sandi pasti ada solusi." Gitu biasanya. Orang orang yang bergerak yang jadi seorang entrepreneur itu akan lebih dikenal oleh karyawan yang lain. Famous lah bahasa sekarang itu ya. Padahal saya nggak kenal mereka, tapi mereka kenal kita. Nah, kira-kira seperti itu. Karena kita, Oke. ada empati kan, kita Ya. menolong orang tersebut, jadi orang tersebut merasa terbantu dan ingat jadinya, "Oh ini bisa begini gara-gara dibantu sama si bapak ini." Ya kira-kira gitu. Berarti selain IQ, EQ juga penting ya, Pak, ya? Itu bahasa bahasa itunya ya, Bahasa Gen sebagai, Z-nya nih. eee, karakter pada diri sendiri ya bahwa selain kita punya intelektual, kita punya IQ ya, punya kepribadian yang nyenengin gitu ya, kepribadian menyenangkan. Ya karena itu tadi, kalau kita bisa networking, berarti kita pribadi yang menyenangkan. Ya. Orang introvert bisa nggak networking? Bisa, ya kan. Saya itu orang introvert, tapi bisa kok, karena bisa dilatih, bisa Ya. kembangkan sesuai tuntutan pekerjaan ya. Jadi no worry lah, ini entrepreneur ini bisa dikerjakan oleh semua orang, bisa dikerjakan oleh semua jenis karakter orang. Asal Mmm. punya niat, itikadnya itu ya, untuk, Ya. menghasilkan sesuatu yang bagus, untuk perusahaan ini berkembang dengan baik. Biasanya begitu pola pikirnya. Oke, terima kasih Pak Sandi. Nah, tidak terasa sudah 45 menitan nih Pak kita ngobrol ya. Nggak Seru, kerasa ya. karena seru terasa sudah 45 menit lebih, hampir 50 menit. Jadi tadi sudah, masuk ke pertanyaan terakhir saya gitu ya. Mungkin Pak Sandi apakah ada yang mau ditambahkan dulu untuk menutup, sesi kita pada hari ini? Boleh ya nambah 5 menit ya? Boleh boleh Pak. Misalnya gini, saya punya sedikit, eee, tip-tip buat entrepreneur, Ya. kalau menghadapi suatu persoalan itu coba dicari, apa namanya, strateginya. Hmm. Strategi untuk berinovasinya di dalam, entrepreneur itu. Karena persoalannya sekarang udah nggak kayak zaman dulu ya, karena itu udah kompleks banget, Lebih kompleks ya? lebih kompleks dan lebih informasinya lebih, mudah didapat dan mudah menggempur kita juga. Jadi kita harus punya strategi, solusi yang kita tawarkan itu apakah strategi untuk menang, Hmm. play to win strateginya gitu. Strateginya tuh Ya. bisa kita ini bisa menang, lawan siapa? Lawan kompetitor kita. Ya misalnya kalau paling gampang lah handphone, iPhone itu ya, gimana caranya supaya menang melawan, Samsung gitu. Samsung. Keluarkanlah iPhone yang terbaru sekarang nih yang heboh, ya kan?
yang anti Ya. gores gitu, iklannya aja HP-nya diglosorin di meja gitu kan, gitu kan. Itu kan supaya menang dengan gempuran Samsung, karena Samsung sekarang pemimpin pasar. Di dunia itu Samsung, HP Samsung itu pemimpin pasar kan. Nah ini dia pengen Mmm. menang, play to win. Bagaimana menciptakan karyawan-karyawannya Apple itu sangat bersemangat untuk mengalahkan Samsung. Dalam jiwanya itu udah, gimana saya harus. Nah seperti itu, play to win. Atau merek-merek yang nggak bisa ngalahin Samsung sama nggak bisa ngalahin Apple. Misalnya apa, Mmm. Huawei, Oppo gitu ya. Itu Oh, ya. heeh, ya kan, atau apa, HP apalagi gitu. Itu dia bermain play not to lose. Mmm. Bagaimana saya bisa berinovasi yang penting nggak kalah. Bisa tetap masuk di dalam, 5 besar misalnya gitu. Ya. Play not to lose gitu. Nah, jadi harus ada strateginya tuh kalau mengeluarkan ide-ide untuk para atasan ya. Pak, supaya kita tidak kalah-kalah amat, supaya nggak jelek-jelek amat gitu ya. Kita posisi kita 10 besar deh Pak, gitu. Mmm. Kalau mau sedikit ambisius ya 5 besar deh Pak, gitu. Kita strateginya ngeluarin inovasi yang begini 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 begini. Nah, gitu. Jadi obrolan kita dengan para atasan tuh lebih punya bobot lah gitu. Ya, jadi ada framework-nya, Pak. Kita jangan kalah nih Pak, harus gini nih. Kita harus bertahannya dengan gini. Atau Pak nggak bisa nih Pak, kita harus menang, play to win. Kenapa? Karena kita punya sumber dayanya, kita punya teknologinya, kita punya sumber-sumber resources yang orang lain nggak punya. Ya. Berarti kita harus menang. Nah, misalnya gitu. Jadi ada beberapa karakteristik yang spesifik dimiliki oleh perusahaan itu yang bisa membuat dia menang. Itu ya terakhir. Oke. Terima kasih banyak Pak Sandi atas tipsnya. Udah nih Pak, apakah ada tambahan lagi Pak? Udah ada cukup. Oke, siap. Tidak mau ini, Karena udah mau betul, buka. karena sudah hampir sejam gitu ya. Iya betul, sudah hampir buka puasa berarti. Saya cukupkan dulu sesi talk show pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat sesi talk show kita pada hari ini mengenai intrapreneurship. Sampai jumpa lagi pada sesi selanjutnya dengan saya dan Pak Sandi lagi gitu ya. Nanti topiknya apa kita lihat mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan bertemu lagi gitu ya Pak ya Sandi ya. Ya. Ya, Oke, terima terima kasih kasih. semua. Selamat Ya, sore. Saya izin undur diri. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sandi. Ya.